Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hesti. Sekarang saya menjejaki pendidikan di kelas 2 SMA, yaitu di SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang gelombang bunyi dengan guru pembimbing Ibu Putri Angela SPD. Selamat belajar! Oke, pada kali ini kita akan membahas KD 3.10, menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Dengan daftar inti pelajaran, yang pertama, kita akan mempelajari pengertian bunyi. Yang kedua, sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, sifat gelombang bunyi. Yang keempat, sumber bunyi. Yang kelima, syarat terjadinya bunyi. Yang keenam, frekuensi bunyi. Yang ketujuh, cara menghitung cepat lambat bunyi. Yang terakhir, pengaplikasian gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita bahas materi satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas pengertian bunyi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bunyi? Dan dari mana bunyi itu berasal? Bunyi adalah suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar menghasilkan bunyi tersebut disebut sebagai sumber bunyi. Sumber yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, syarat terjadi dan terdengarnya bunyi ialah: yang pertama, terdapat benda yang bergetar atau disebut dengan sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium yang merambat. Dan yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Apakah kalian sudah paham tentang pengertian bunyi? Kalau kalian sudah paham, mari kita lanjut dengan sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri gelombang bunyi tersebut antara lain: yang pertama, merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatannya. Supaya kalian lebih mudah untuk memahami, lihat gambar berikut. Artinya, arah getaran medium gelombang sama atau berlawanan arah dengan perambatan gelombang. Gelombang longitudinal mekanis juga disebut sebagai gelombang lompatan atau gelombang kompresi. Ciri-ciri gelombang bunyi yang kedua, yaitu tidak dapat merambat pada ruangan hampa. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara karena kecepatan perambatan gelombang bunyi dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Ini disebabkan oleh jarak antara molekul dalam zat padat lebih pendek. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkatan cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon. Kalian bisa melihat lebih jelas menggunakan tabel berikut. Zat yang pertama, yaitu udara. Cepat rambat bunyinya 340 meter per sekon. Zat yang kedua, helium. Cepat rambat bunyinya 977 meter per sekon. Zat yang ketiga, air. Cepat rambat bunyinya 1500 meter per sekon. Zat yang keempat, kayu. Cepat rambat bunyi 3850 dalam satuan meter per sekon. Zat yang kelima, aluminium. Cepat rambat bunyi 5000 dalam satuan meter per sekon. Zat yang keenam, besi. Dalam
cepat rambat bunyi 5120 dalam satuan meter per sekon. Nah, selanjutnya, ciri-ciri gelombang bunyi yang ketiga, yaitu kecepatan rambatannya dipengaruhi oleh kecepatan medium atau pengantar perambatannya. Di antaranya, zat padat, zat cair, dan gas. Kecepatan rambatan paling cepat terjadi pada medium yang kerapatannya tinggi. Ciri gelombang yang keempat, dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Yang kelima, bunyi juga dapat mengalami resonansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat gelombang bunyi. Sifat gelombang bunyi yang pertama yaitu dapat dipantulkan atau sering juga disebut refleksi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda. Sebagai contoh, yang pertama, suara kita yang terdengar lebih keras di dalam gua. Contoh yang kedua, suara kita saat di dalam studio musik. Sifat gelombang bunyi yang kedua yaitu dapat dibiaskan, yang sering disebut juga sebagai deviaksi. Deviaksi adalah membelokan arah lintasan gelombang setelah dilewati bidang batas antara dua medium. Sebagai contoh, pada malam hari, bunyi petir lebih keras pada siang hari. Hal itu karena terjadinya pembiasan gelombang bunyi. Sifat gelombang bunyi yang ketiga yaitu dapat dipantulkan atau interferensi. Seperti halnya interferensi cahaya, interferensi bunyi juga memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. Contoh, dua pengeras suara yang dihubungkan pada sebuah generator sinyal dapat berfungsi sebagai dua sumber bunyi yang koheren. Sifat gelombang bunyi yang keempat yang dilenturkan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gas bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Sebagai contoh, kita dapat mendengar suara orang di ruangan berbeda dan tertutup. Hal itu disebabkan karena bunyi melewati celah-celah sempit yang bisa dilewati bunyi. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang sifat gelombang bunyi? Jika masih ada yang belum mengerti, coba putar lagi video sebelumnya berulang-ulang supaya mudah dimengerti. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang sumber bunyi. Tahukah kamu apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi ialah semua benda yang bergetar dengan menghasilkan suara rambatan melalui medium. Hal-hal yang membuktikan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar adalah: yang pertama, ujung penggaris yang digetarkan menghasilkan bunyi. Yang kedua, pada saat berteriak, jika leher kita dipegang, akan terasa bergetar. Dan yang ketiga, dawai gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi. Dan yang keempat, kulit pada beduk saat dipukul tampak bergetar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang daftar inti yang kelima, yaitu syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bunyi yang pertama ialah adanya sumber bunyi. Syarat yang pertama ini pasti sangat erat kaitannya dengan bunyi, karena jika sumber bunyi tidak ada, bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Betul kan? Yang kedua, zat perantara atau medium. Jika tidak ada medium,
bagaimana bunyi bisa merambat dan sampai ke pendengarnya. Dan syarat yang ketiga yaitu pendengar. Pendengar ini biasanya yang memiliki alat indera pendengar seperti telinga. Oke, mari kita masuk pada daftar inti yang keenam, yaitu frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi terbagi menjadi 3. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik bunyi yang memiliki frekuensi kecil dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Frekuensi yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Pada bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Frekuensi yang ketiga yaitu ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi besar dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Oke, berikutnya cara menghitung cepat lambat bunyi. Yang pertama yaitu rumusnya V sama dengan S per T, di mana V merupakan cepat lambat bunyi dengan satuan meter per sekon. S merupakan jarak tempuh dengan satuan M, dan T merupakan waktu dengan satuan S. Dan yang kedua, cepat lambat melalui zat padat dengan rumus V merupakan akar dari E per Rho, di mana V merupakan cepat lambat bunyi dengan satuan meter per sekon. E merupakan modulus Young dengan satuan Newton per meter kuadrat. Rho merupakan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Modulus Young merupakan ukuran kekuatan suatu bahan zat padat. Berarti rumus ini hanya bisa kita gunakan untuk mencari zat padat aja ya. Yang ketiga, rumus cepat lambat melalui zat cair. V akar dari B per Rho, di mana V merupakan cepat lambat bunyi dengan satuan meter per sekon. B merupakan modulus Bohr dengan satuan Newton per meter kuadrat. Dan Rho merupakan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Modulus Bohr merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Jadi, rumus ini hanya bisa kita gunakan untuk mencari pada zat cair saja ya. Dan yang keempat, cepat lambat melalui udara atau gas dengan rumus V sama dengan akar dari Y RT per M, di mana V merupakan cepat lambat bunyi dengan satuan meter per sekon. Y merupakan konstanta Laplace. R merupakan konstanta gas umum dengan satuan Joule per
mol Kelvin. T merupakan suhu gas dengan satuan Kelvin. M merupakan massa molekul relatif gas. Konstanta Lagrange adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Apakah kalian sudah mengerti dengan rumus-rumus yang kita pelajari tadi? Pasti pusing ya. Disantain aja dulu. Mari lanjut materi. Mari kita lanjut pada daftar inti yang terakhir, yaitu pengaplikasian gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian yang pertama, dalam bidang kedokteran. Ultrasound digunakan untuk mengamati cacat dalam jaringan hidup. Yang kedua, USG, pemeriksaan janin dalam rahim. Cepat rambat gelombang bunyi juga dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Selanjutnya, untuk mengukur kedalaman laut. Gelombang bunyi yang digunakan yaitu gelombang ultrasonik. Berikutnya, mendeteksi keretakan pada struktur logam. Selanjutnya, penggunaan kacamata tunanetra. Dan selanjutnya, survei geofisika. Sampai di sini dulu ya pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.